Halo semua, perkenalkan nama saya Ralf Batikawa, NPM saya 12155201230089. Saya dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kontinuitas fungsi. Yang pertama itu konsep kontinuitas fungsi. Kontinuitas fungsi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kalkulus dan analisis matematika. Secara intuitif, fungsi kontinu adalah fungsi yang grafiknya tidak terputus atau tidak memiliki lompatan. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada titik c jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, fc terdefinisi pada fungsi di titik c ada. Kedua, limit fx saat x mendekati c ada, maka limit kiri sama dengan limit kanan. Ketiga, limit fx saat x mendekati c sama dengan fc. Nah, selanjutnya itu kontinuitas fungsi di satu titik. Kontinuitas fungsi di satu titik artinya batas fungsi saat nilai argumennya mendekati titik tersebut sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut. Syarat-syarat kontinuitas fungsi di satu titik itu ada 3, yaitu fungsi didefinisikan di titik tersebut, limitnya ada di titik tersebut, dan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limit di titik tersebut. Ya, selanjutnya itu fungsi fx sama dengan x kuadrat kontinu di setiap titik x sama dengan c, karena fc sama dengan c kuadrat dalam kurungnya itu terdefinisi. Selanjutnya limit x mendekati c, x kuadrat sama dengan c kuadrat dalam kurung limit ada. Selanjutnya limit x mendekati x kuadrat sama dengan c kuadrat sama dengan f c dalam kurung limit sama dengan nilai fungsi. Ya, selanjutnya itu kontinuitas kiri dari kanan. Konsep kontinuitas kiri dan kanan adalah pengembangan dari ide kontinuitas di satu titik yang memungkinkan kita menganalisis perilaku fungsi secara lebih detail dengan melihat pendekatan dari arah yang berbeda. Ya, sebuah fungsi fx dikatakan kontinu di kiri di titik x sama dengan c jika yang pertama, f dari c terdefinisi dalam kurung nilai fungsi di titik c ada. Yang kedua, limit x mendekati c dari kiri dari fx ada dalam kurung limit kiri ada. Ketiga, limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan f dari c dalam kurung limit kiri sama dengan nilai fungsi. Nah, selanjutnya sebuah fungsi fx dikatakan kontinu kanan di titik x sama dengan c jika yang pertama, f dari c terdefinisi dalam kurung nilai fungsi di titik c ada. Yang kedua, limit x mendekati c dari kanan dari fx ada dalam kurung limit kanan ada. Yang ketiga, limit x mendekati c dari kanan dari fx sama dengan f dari c dalam kurung limit kanan sama dengan nilai fungsi. Ya, selanjutnya itu kontinuitas pada interval. Sebuah fungsi fx dikatakan kontinu pada interval jika fx kontinu di setiap titik pada interval tersebut. Kontinuitas pada interval terbuka. Fungsi fx kontinu pada interval terbuka a dan b jika fx kontinu di setiap titik x elemen dari a dan b. Ini berarti untuk setiap c elemen dari a dan b berlaku. Yang pertama itu f dari c terdefinisi limit x mendekati c dari fx ada, limit x mendekati c dari fx sama dengan f dari c. Yang kedua, kontinuitas interval tertutup. Sebuah fungsi fx dikatakan kontinu pada interval tertutup dari a sampai b dan dinotasikan dengan kurung siku a dan b jika memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama itu fungsi fx harus kontinu pada interval terbuka dari a sampai b dan dinotasikan dengan kurung biasa a dan b. Yang kedua itu fungsi fx harus kontinu dari kanan di titik x sama dengan a. Ini berarti nilai limit fungsi fx ketika x mendekati a dari sisi kanan, nilai x yang lebih besar dari a harus sama dengan nilai fungsi di titik a, yaitu f dari a.
Yang ketiga, ketika fungsi fx harus kontinu dari kiri di titik x sama dengan b, ini berarti nilai limit fungsi fx ketika x mendekati b dari sisi nilai x yang lebih kecil dari b harus sama dengan nilai fungsi di titik b, yaitu f dari b. Ya, selanjutnya itu kontinuitas pada interval setengah tertutup. Pada interval setengah tertutup dari a sampai b, fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi tersebut kontinu pada interval terbuka dari a sampai b dan kontinu kanan di a. Yang kedua, pada interval setengah tertutup dari a sampai b, fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi tersebut kontinu pada interval terbuka dari a sampai b dan kontinu di kiri di b. Ya, selanjutnya itu kontinuitas pada interval setengah tertutup. Pada interval setengah tertutup dari a sampai b, fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi tersebut kontinu pada interval terbuka dari a sampai b dan kontinu kanan di a. Yang kedua, pada interval setengah tertutup dari a sampai b, fungsi fx dikatakan kontinu jika fungsi tersebut kontinu pada interval terbuka dari a sampai b dan kontinu kiri di b. Selanjutnya itu sifat-sifat kontinuitas. Jika f dan g kontinu pada c, maka f tambah g, f kurang g, f kali g juga kontinu pada c. Jika f dan g kontinu pada c dan g dari c tidak sama dengan 0, maka f bagi g kontinu pada c. Yang ketiga, jika f kontinu pada c dan g kontinu pada f dari c, maka komposisi fungsi g dan f kontinu pada c.